Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita harus semangat untuk menimba ilmu, untuk mempelajari banyak hal pada kelas hari ini. Dan juga sebelumnya Budian akan absen terlebih dahulu. Bagaimana untuk hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah, berarti kalau misalnya semuanya masuk pada hari ini, tidak ada yang halangan, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, berarti sehat walafiat semua ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Untuk materi pembelajaran yang minggu kemarin kita sudah membahas mengenai wudu, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana rukun-rukunnya, dan juga bagaimana niatnya. Kemarin juga sempat kita praktekkan mengenai wudu ya teman-teman. Untuk di minggu kemarin, apakah masih ada pertanyaan mengenai wudu? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sholat. Teman-teman, sholat, apa sih sholat itu? Apakah teman-teman ada yang tahu pengertiannya? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan pengertian daripada sholat itu? Ya, bisa dijawab Nur Hidayat. Singkatnya, sholat itu bisa kita artikan sebagai beribadah, bisa juga kita artikan sebagai mengingat. Karena mengingat itu bisa juga kita artikan sebagai zikir. Karena di dalam sholat itu dari takbir, dari niat sampai kita salam, itu semua yang kita ucapkan yaitu merupakan lafaz Allah, yaitu kita sama saja seperti mengingat Allah dari awal sholat maupun sampai akhir. Tapi dalam bahasa itu, dan menurut bahasa, sholat yaitu ucapan atau gerakan-gerakan yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Nah, seperti itu singkatnya. Mungkin teman-teman akan untuk yang lebih detailnya bisa kalian lihat di halaman 42. Di situ ada buku paket. Halaman 42 itu di materi sholat ya teman-teman. Di situ sudah ada niatnya, sudah ada pengertiannya, sudah ada syarat-syarat dan rukunnya. Kalian bisa buka sendiri di sana. Dan juga sekarang Budian mau tampilkan di sini ada niat sholat maghrib, niat sholat isya, niat sholat subuh, zuhur, dan juga asar. Oke, untuk secara menyeluruhnya, sholat fardu itu ada 5 waktu. Yang pertama subuh itu 2 rakaat. Terus zuhur adanya di siang hari yaitu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Ya teman-teman, mohon perhatiannya sebentar. Budian akan menampilkan video yaitu berupa niat-niat sholat fardu. Teman-teman harap memperhatikan dan Budian minta waktunya sebentar ya. أصلي فرض المغرب 3 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. Oke, baik teman-teman semua, berikut adalah beberapa niat-niat sholat fardu, yaitu tadi yang sudah kita lihat sendiri, sholat maghrib. Untuk niat sendiri itu hanya diubah mengenai waktu, mengenai rokaatnya, dan juga mengenai jika kita sholatnya sendiri yaitu hanya dengan adaan lillahi ta'ala. Tapi jika kita menjadi makmum, adaan makmuman lillahi ta'ala. Tapi jika kita menjadi imam, kita ganti dengan adaan imaman lillahi ta'ala. Baik teman-teman, itu merupakan niat sholat fardu, yaitu tadi yang sudah kita tampilkan itu, yang sudah kalian lihat sendiri, yaitu sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, dan juga asar. Mengenai hukum sholat itu sudah diwajibkan ya
teman-teman juga pastinya pernah mendengar mengenai ayat dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Jadi di surat Al-Baqarah ayat 43 itu disebutkan, dan dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah atau ruku bersama orang-orang yang ruku. Jadi sudah jelas dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat ya. Jadi sudah dipastikan bahwa sholat tersebut adalah hukumnya wajib, dan juga itu termasuk rukun Islam. Mungkin teman-teman sudah hafal dan sudah paham mengenai rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang kedua itu mengerjakan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat itu puasa. Dan yang kelima itu pergi haji jika mampu. Jadi bisa dipastikan mengenai sholat itu merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Oke, baik. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai rukun-rukun sholat dan juga syarat sah sholat. Teman-teman bisa balik buku paketnya yang di halaman 43. Di situ sudah ada rukun-rukun dan syarat sah sholatnya. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Jika ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa langsung menanyakan kemudian, dan akan kita bahas satu persatu. Oke, baik. Baik teman-teman, tugas pada hari ini yaitu kalian dapat menulis niat-niat sholat fardu, yaitu berikut 5 waktu. Kalian tulis Arabnya beserta artinya, kemudian berikan waktu 10 menit. Jika sudah, silahkan kumpulkan di atas meja. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari dan kemudian sampaikan pada pembelajaran hari ini. Teman-teman, ada yang masih ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Oke, baik. Jika sudah paham semua, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga kita dapat bertemu di minggu depan yang akan datang. Untuk penutup, mari kita ucapkan alhamdulillah, mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.